Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kurnilah. Baik, di video kali ini saya akan membahas prinsip dan komponen keterampilan manajemen kelas, di mana di dalam pembahasan tersebut ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian manajemen kelas. Yang kedua, tujuan manajemen kelas. Yang ketiga, prinsip-prinsip manajemen kelas. Yang keempat, pendekatan dalam mengelola kelas. Yang kelima, komponen pengelolaan kelas. Oke, untuk lebih lanjut, yuk kita simak penjelasannya. Masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian manajemen kelas. Manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu management, yang berarti ketelaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan. Manajemen atau pengelolaan dalam pengertian umum menurut Suharsimi Adikunto tahun 1990 adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan. Sedangkan kelas menurut Umar Hamalik tahun 1987 adalah suatu kelompok yang melakukan kegiatan belajar bersama, yang mendapat pengajaran dari guru. Dapatlah dipahami bahwa pengelolaan kelas merupakan usaha yang dengan sengaja dilakukan oleh guru agar anak didik dapat belajar secara efektif dan efisien, mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, tujuan manajemen kelas. Tujuan manajemen kelas pada hakikatnya telah terkandung dalam tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan manajemen kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap, serta apresiasi pada siswa. Dengan demikian, dapat dipaparkan bahwa tujuan manajemen kelas adalah untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran di dalam kelas yang berfungsi untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran di dalam kelas yang berfungsi untuk mengoptimalkan kemampuan peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan maksimal. Yang ketiga, prinsip-prinsip manajemen kelas. Masalah pengelolaan kelas bukanlah merupakan tugas yang ringan. Berbagai faktorlah yang menyebabkan kerumitan itu. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen kelas adalah dibagi menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama, faktor intersiswa. Faktor intersiswa berhubungan dengan masalah emosi, pikiran, dan perilaku. Kepribadian siswa dengan ciri-ciri khasnya masing-masing menyebabkan siswa berbeda dari siswa lainnya secara individual. Perbedaan individual ini dapat dilihat dari segi aspek, yaitu perbedaan biologis, intelektual, dan psikologis. Yang kedua, faktor eksternal siswa. Faktor eksternal siswa itu terkait dengan masalah suasana lingkungan belajar, penempatan siswa, pengelompokan siswa, jumlah siswa di kelas, dan sebagainya. Masalah jumlah siswa yang di kelas akan mewarnai dinamika kelas. Semakin banyak jumlah siswa di kelas, cenderung lebih mudah terjadi konflik. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah siswa di kelas, cenderung lebih kecil terjadi konflik. Dalam rangka memperkecil masalah gangguan dalam pengelolaan kelas, prinsip-prinsip pengelolaan kelas dapat dipergunakan. Maka penting bagi guru untuk mengetahui dan menguasai prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang akan diuraikan seperti berikut. Yang pertama, hangat dan antusias. Guru yang hangat dan akrab dengan peserta didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya yang berupaya dalam mengimplementasikan manajemen kelas. Dalam melaksanakan manajemen kelas, setiap guru haruslah menunjukkan kehangatan. Yang kedua, tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau materi pembelajaran yang menantang cenderung dapat meningkatkan passion peserta didik untuk belajar sehingga mengurangi tingkah laku negatif. Guru dapat membuat siswa tertantang dengan cara-cara yang kreatif, yang selalu hadir dengan sesuatu yang baru, yang sifatnya tidak terlalu mudah atau tidak menantang, atau tidak terlalu sulit, karena dapat membuat anak frustasi dan merasa tidak mampu. Yang ketiga, bervariasi. Penggunaan alat media
Gaya belajar mengajar pendidik, pola interaksi antara guru dan anak didik diharapkan dapat mengurangi munculnya permasalahan dalam manajemen kelas. Apalagi bila penggunaannya bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan hal itu merupakan kunci untuk tercapainya manajemen kelas yang efektif, sekaligus untuk menghindari kejenuhan. Melakukan variasi dalam hal-hal seperti strategi pembelajaran, metode mengajar, setting pembelajaran, materi dan bahan ajar dalam pembelajaran akan membuat siswa merasa akan selalu ada yang baru dan dalam pembelajaran guru. Yang keempat, keluasan. Keluasan tingkah laku seorang guru dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan dalam manajemen kelas, serta dapat menciptakan iklim belajar mengajar yang kondusif. Di dalam sebuah kelas dengan beragam siswa yang ada di dalamnya, membuat guru harus luwes dalam melakukan manajemen kelas. Yang kelima, penekanan pada hal-hal positif. Guru sebagai pendidik harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian peserta didik pada hal-hal yang negatif. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru tentunya dimaksudkan juga untuk menanamkan nilai-nilai yang bersifat positif. Yang keenam, penanaman disiplin diri. Tujuan akhir manajemen kelas adalah agar peserta didik dapat mengembangkan kedisiplinan diri. Oleh karena itu, guru seharusnya mendorong peserta didik untuk melaksanakan kedisiplinan diri dan dapat menjadi teladan. Kemudian pembahasan selanjutnya, pendekatan dalam mengelola kelas. Berbagai pendekatan tersebut bisa ditelaah seperti uraian berikut ini. Yang pertama, pendekatan kekuasaan. Ciri yang utama pendekatan pada aturan yang melekat pada pemilik kekuasaan. Guru mengontrol siswa dengan ancaman, sanksi, hukuman, dan bentuk disiplin yang ketat dan baku. Yang kedua, pendekatan kebebasan. Pendekatan kelas bukan membiarkan anak belajar dengan laissez-faire, tetapi memberikan suasana dan kondisi belajar yang memungkinkan anak merasa merdeka, bebas, nyaman, penuh tantangan, dan harapan dalam melakukan belajar. Yang ketiga, pendekatan keseimbangan peran. Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan seperangkat aturan yang disepakati guru dan murid. Isi aturan berkaitan dengan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di kelas, dan aturan yang boleh atau tidak boleh dilakukan murid selama belajar. Yang keempat, pendekatan pengajaran. Pendekatan ini menghendaki lahirnya peran guru untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang menguntungkan proses pembelajaran. Peran guru adalah merencanakan dan mengimplementasikan pengajaran yang baik. Yang kelima, pendekatan suasana emosi dan sosial. Goleman tahun 1995 dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa belajar tanpa keterlibatan emosional dan kegiatan saraf kurang dari yang dibutuhkan untuk merekatkan pelajaran dalam ingatan. Menurut pendekatan ini, manajemen kelas merupakan proses menciptakan iklim atau suasana emosional dan hubungan sosial yang positif dalam kelas. Yang keenam, pendekatan kombinasi. Pada pendekatan ini, bisa menggunakan beberapa pilihan tindakan untuk mempertahankan dan menciptakan suasana belajar yang baik. Guru memiliki peran penting untuk menganalisis kapan dan bagaimana tindakan itu tepat dilakukan. Semua orang mudah melakukan tindakan, tetapi bertindak pada waktu yang tepat, dengan cara yang akurat dan pada tujuan yang bermanfaat, adalah tidak mudah, dan guru harus dapat mencermati hal tersebut. Kemudian pembahasan yang kelima, komponen pengelolaan kelas. Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal atau bersifat preventif. Yang pertama itu menunjukkan sikap tanggap. Menggambarkan tingkah laku guru yang tampak pada siswa, bahwa guru sadar dan tanggap terhadap perhatian, keterlibatan masalah, dan ketidakacuan mereka. Dengan adanya sikap ini, siswa merasa guru hadir di tengah mereka. Kesan ketanggapan ini dapat ditunjukkan dengan berbagai cara, seperti berikut. Yang pertama itu, memandang secara seksama. Memandang secara seksama dapat mengundang dan melibatkan siswa dalam kontak pandangan
serta interaksi antar pribadi yang dapat ditampakkan dalam pendekatan guru untuk bercakap-cakap, bekerja sama, dan menunjukkan rasa persahabatan. Yang kedua, memberikan pernyataan. Pernyataan guru terhadap sesuatu yang dikemukakan siswa sangat diperlukan, baik berupa tanggapan, komentar, ataupun yang lain. Yang ketiga, gerak mendekati. Gerak guru dalam posisi mendekati kelompok kecil atau individu menandakan kesiagaan, minat, dan perhatian guru yang diberikan terhadap tugas serta aktivitas siswa. Gerak mendekati hendaklah dilakukan secara wajar, bukan untuk menakut-nakuti, mengancam, atau memberi kritikan dan hubungan. Yang keempat, memberikan reaksi terhadap gangguan dan kekacauan siswa. Apabila ada siswa yang menimbulkan gangguan atau menunjukkan ketakacauan, guru dapat memberikan reaksi dalam bentuk teguran. Dengan adanya teguran menandakan adanya guru bersama siswa. Yang kedua itu membagi perhatian. Pengelolaan kelas yang efektif terjadi apabila guru membagi perhatian kepada beberapa kegiatan yang berlangsung dalam waktu yang sama. Hal ini dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu dengan cara visual. Hal ini menunjukkan perhatian terhadap sekelompok siswa atau individu, namun tidak kehilangan keterlibatannya dengan kelompok siswa atau individu. Yang kedua dengan cara verbal. Guru dapat memberikan komentar, penjelasan, pernyataan, dan sebagainya terhadap aktivitas seseorang siswa sementara ia memimpin kegiatan siswa yang lain. Baiklah teman-teman, mungkin hanya ini materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.